Mulai. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Dalam kesempatan kami kali akan ini kami akan presentasi mengenai presentasi mengenai mata kuliah struktur mata data kuliah struktur data dengan menerapkan dengan ADT, menerapkan fungsi ADT, rekursif, fungsi dan rekursif, English. dan English. Mungkin sebelum itu Mungkin izinkan sebelum kami itu untuk izinkan kami memperkenalkan untuk diri. memperkenalkan Saya diri. Abdul Malik Saya Vanes dengan Abdul NIM Malik Vanes dengan NIM 31. Saya Diana Semina Fajar dari Tuan dengan NIM akhir 3047. Maulana dengan NIM 3088. Baik, untuk soal pertama kita disuruh membuat fungsi Fibonacci, lalu menghitung jumlah dari Fibonacci 5, 7, dan 7, dan 10. 10. Setelah itu Setelah itu kita juga disuruh untuk membuat pohon rekursif pencarian pencarian Fibonacci keempat. Untuk ini akan dijelaskan oleh Yasmin. Di sini ada ini ya. Ada initial panjang konstruktor kelas ini digunakan untuk menginisialisasikan panjang atau jumlah elemennya dari deret Fibonacci itu yang akan dihitung serta menginisialisasi daftar self data dengan dua elemen awal dari deret Fibonacci. Lalu selanjutnya ada Fibonacci self pohon R sama dengan false. Ini digunakan untuk menghitung deret Fibonacci dengan menggunakan rekursi. Lalu jika parameter pohon R tersebut diatur menjadi true, maka metode ini mencetak deret Fibonacci saat perhitungan dilakukan. Lalu ada sum self A sama dengan 0, B sama dengan 0, C sama dengan 0, D sama dengan 0, E sama dengan 0, dan F sama dengan 0 adalah ini untuk digunakan untuk menghitung hasil penjumlahan elemen-elemen dalam deret Fibonacci yang telah dihitung. Lalu parameter-parameter opsional A, B, C, D, E, dan F itu digunakan untuk menentukan indeks elemen yang akan dijumlahkan dalam deret tersebut. Next. Baik. Lalu di sini ada nomor 2 ada ini disuruh membuat fungsi rekursi untuk mengecek apakah list bilangan ini merupakan palindrom atau bukan. Lalu menggunakan fungsi yang ada untuk memeriksa list yang berikut. Lalu buat pohon rekursif untuk eksekusi. Di sini kode program yang diberikan, nah itu di sini ada metode khusus new yang digunakan untuk memeriksa apakah suatu data atau teks ini merupakan palindrom atau bukan. Lalu di sini dapat menerima data yang akan diperiksa sebagai parameter. Selanjutnya, jika pohon R adalah true, maka akan mencetak data yang diperiksa. Lalu membuat sebuah fungsi nested function yang bernama palindrom data untuk melakukan pemeriksaan palindrom. Selanjutnya, fungsi palindrom ini melakukan pemeriksaan jika pohon R adalah true, maka akan mencetak karakter pertama dan terakhir. Jika panjang data kurang dari atau sama dengan 1, maka akan mengembalikan palindrom karena data dengan panjang 0 atau 1 itu pasti merupakan palindrom. Jika karakter pertama sama dengan 2, jika panjang data lebih dari 2, maka melakukan rekursi dengan memanggil diri sendiri dengan parameter data yang telah menghilangkan karakter pertama dan terakhirnya. Lalu jika panjang data adalah 2, mengembalikan palindrom. Selanjutnya, jika karakter pertama tidak sama dengan karakter terakhir, maka akan mengembalikan bukan palindrom.
Selanjutnya, metode new itu mengembalikan hasil dari pemanggilan palindrom atau data itu sendiri. Lalu kelas palindrom ini selanjutnya bisa untuk melakukan pemeriksaan pada sebuah teks atau data yang sesuai dengan kemampuan dan langkah-langkah pemeriksaan. Next. Baik, untuk soal 3 di sini kita disuruh untuk membuat sebuah dari ADT ini, kita diberi sebuah ADT dengan data OX dan OY. Lalu menggunakan operasi geser untuk ke kanan, ke kiri, atas, bawah, get X dan get O. Get X dan get Y. Dari sini kita membuat sebuah dari ADT ini kita implementasikan sebagai coding yang akan dijelaskan oleh Irsyad Maulana. Di sini pada pada line pertama ini membuat kelas dengan nama koordinat. Lalu berikutnya ini membuat konstruktor dengan parameter X dan Y. Dan di bawahnya itu menginisialisasi X sebagai self koordinat X dan inisiasi Y sebagai self koordinat Y. Lalu berikutnya ini membuat sebuah metode untuk menggeser titik ke kanan dengan parameter satuan untuk menentukan berapa banyak pergeseran ke kanan dari titik tersebut. Lalu karena ingin menggeser ke kanan, maka dari koordinat X kita tambah sebanyak persatuannya. Lalu berikutnya ini membuat sebuah metode untuk menggeser titik dengan parameter satuan untuk menentukan berapa banyak pergeseran ke kiri dari titik awal tersebut. Lalu karena ingin menggeser ke kiri, maka nilai dari koordinat X kita kurangi sebanyak satuan. Lalu membuat sebuah metode untuk menggeser titik ke atas dengan parameter satuan untuk menentukan banyak pergeseran ke atas dari titik tersebut. Di bawahnya ini berikutnya karena ingin menggeser ke atas, maka dari koordinat Y kita tambah banyak satuan. Lalu kita buat sebuah metode untuk menggeser titik ke bawah dengan parameter satuan untuk menentukan banyak pergeseran ke bawah dari titik tersebut. Lalu berikutnya ini menggeser ke bawah karena ini geser ke bawah, maka titik Y ini dikurangi sebanyak satuan. Lalu membuat metode untuk mengukur jarak antara dua titik koordinat dengan parameter X, Y. Lalu kita cari lagi jarak antara dua titik tersebut menggunakan rumus segitiga sama kaki, yaitu akar kali tinggi kuadrat ditambah lebar kuadrat. Lalu membuat metode lagi untuk melihat posisi dari koordinat X saat ini. Setelah itu kita return nilai koordinat X saat ini. Lalu membuat metode untuk melihat posisi dari koordinat Y saat ini dan kita return nilai koordinat Y-nya. Selanjutnya implementasi ADT2 itu menjadi seluruh data. Lalu kita di sini untuk membuat sebuah implementasi secara kodenya seperti apa. Lalu ini kode yang akan dibuat. Lalu T1 ini untuk membuat titik koordinat awal. Dan T2-nya ini untuk koordinat awal yang berikutnya. Lalu di bawahnya ini semisal suruh geser ke kan T1 sebanyak 3 satuan. Kalau yang ke bawah ini sebanyak 7 satuan. Lalu akan menampilkan koordinat T1 saat ini.
Terus yang berikutnya ini ada T2 yang menggeser ke kanan sebanyak 15 satuan, T2 ke atas sebanyak 9 satuan. Lalu akan menampilkan T2 saat ini dan menampilkan jarak T1 dengan T2-nya. Baik, mungkin itu untuk soal 1, 2, 3, dan 4. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai soal tambahannya. Di sini kita sebelumnya kita sudah diberi materi tentang link list. Di tugas ini kita disuruh buat metode untuk melihat banyak anggotanya pada list tersebut. Sebenarnya untuk melihat banyak anggota ini sudah diajarkan. Jadi saya tinggal copy kodenya aja. Lalu yang kedua, membuat metode untuk menjumlah semua bilangan pada link list. Ini menggunakan sum. Lalu yang ketiga, di sini kita menggabungkan dua list menjadi satu, atau kalau di list itu ini kan menggabungkan dua link list menjadi satu. Kalau di list itu menggunakan extend. Nah, ini kita untuk membuat metode seperti itu. Lalu yang keempat, kita membuat metode untuk menambah data link list sedemikian sehingga kondisinya terurut atau sorting. Lalu yang kelima, kita membuat metode untuk memberikan arah pointer, atau kita membuat link list itu dibaca dari akhir. Misal 1, 2, 3, 4, maka nanti akan muncul 4, 3, 2, 1 seperti itu. Nah, ini implementasi kode untuk slide yang bagian kiri ini, tengah dan akhir. Ini semua yang diajarkan di TM. Lalu ini juga yang diajarkan di TM. Nah, yang ingin kita buat ada di sini. Maaf, kepencet. Oh, maaf, di sini ada satu metode yang tidak ter-SS. Nantinya akan saya tampilkan waktu kita membuka VS Code saja. Sebenarnya yang tidak di SS itu yang bagian melihat panjang banyak data. Nah, itu sebenarnya sudah ada kodenya dari TM, tapi lupa untuk di sini. Pertama di sini ada method sum, seperti namanya ini untuk menjumlah setiap elemen yang ada di list. Ya udah, kita panggil dulu start node-nya. Start node-nya kita panggil, lalu kita buat sebuah variabel hasil untuk menghitung hasil akhir penjumlahan dari setiap elemen. Lalu di sini ada well n is not known. Ini untuk mengunjungi setiap node satu persatu. Gitu. Nah, lalu setiap kita mengunjungi node, di sini hasil plus sama dengan n item. Jadi misal kita sekarang mengunjungi satu itu ditambahkan ke hasil. Jadi hasil sama dengan 1. Lalu kita masuk 2, maka hasil 1 ditambah 2, 3. Lalu kita masuk ke 3 tambah 3, 6, seperti itu seterusnya. Dan n diganti dengan nref, berarti kita melanjutkan ke gerbong selanjutnya. Lalu setelah kita cek semua, kita kunjungi semua item dan sudah kita total semuanya dalam variabel hasil, kita return hasilnya. Itu untuk melihat jumlah dari semua elemen. Lalu di sini ada next. Next ini untuk menggabungkan dua link list. Jika kita ingin menggabungkan link list T2, mohon maaf, link list 2 ke link list 1, maka tinggal aja kita tulis link list 1 dot next dalam kurung link list 2, seperti itu. Di sini kita bakal lihat dulu if cell start node is known. Ini untuk mengecek apakah di link list 1 itu ada datanya atau tidak. Jika tidak ada datanya, maka start node-nya akan diganti dengan start node link list 2 yang tadi ingin digabung. Jika ada, maka di sini kita akan mengunjungi setiap node pada link list 1, kita kunjungi semua, lalu kita cari yang akhir. Nah, terus nref-nya yang known tadi, yang nref known itu bakal kita sambung dengan start node dari link list 2 gitu. Jadi caranya seperti itu. Nah, di sini ada def routine, ini maksudnya sorting ya. Karena kehabisan nama, jadi kita buat nama metodenya rutin aja. Di sini untuk pertama kita cek dulu apakah pada link list tersebut ada sebuah elemen. Jika tidak ada, maka langsung diretung kosong. Ini retung kosong, ini maksudnya tidak ada elemen. Lalu di sini kita mulai lagi untuk mengunjungi setiap node satu persatu. Kita cek, di sini kita buat next node, ini maksudnya node selanjutnya. Kita cek di sini.
Apakah next node itu lebih kecil dari current node? Ketika ya, maka current node atau node saat ini yang dicek akan ditukar nilainya dengan next node tadi. Gitu. Jadi next node akan dirubah menjadi next ref. Lalu kita cek lagi, current-nya kita ganti jadi current ref. Gitu. Lalu yang terakhir balikin, maksudnya ini kita ubah arah pointer yang awalnya pointernya 1, 2, 3, 4, kita ubah menjadi 4, 3, 2, 1. Ya, pertama kita buat brief. Ini buat sebelumnya atau ya, previous. Kita buat known dulu. Lalu di sini kita current ini kita buat sebagai awal mula dari start node. Lalu kita cek satu-satu dari node-nya apakah node-nya itu kosong atau enggak. Jadi ini while ini untuk mengunjungi setiap node satu persatu. Nah, di sini kita buat next node. Next node itu bakal diganti dengan current node. Jadi next node ini current itu akan disimpan di sebuah variabel dengan nama next node. Lalu current ref akan disimpan di next node. Current ref akan dirubah menjadi pref. Maksudnya apa? Misalkan sekarang satu kan yang paling depan atau start node. Start node setelah start node itu ada apa? Ada node 2 atau next gerbongnya. Nah, itu akan kita jadikan sebagai known dulu. Karena apa? Karena satu ini nantinya akan ada di paling akhir. Karena satu akan di paling akhir, jadi setelah satu tidak ada gerbong lagi. Begitu. Nah, setelah itu kita previousnya yang tadi known kita ubah menjadi current. Jadi nilai satu akan disimpan di previous. Setelah itu current akan diganti menjadi next node. Next node tadi isinya kan net current ref untuk menyimpan atau temporary dari current ref. Itu bakal dilanjutkan di pengecekan selanjutnya. Karena sekarang ngecek satu, maka current ini akan berubah menjadi pengecekan gerbong kedua. Lalu setelah ini selesai semua, di sini self start node-nya akan dirubah menjadi previous. Nilai terakhirnya itu akan ditaruh di start node. Gitu. Jadi untuk membalikan sebuah pointer. Baik, terima kasih. Tapi sebelum itu mungkin kita buka codingan terlebih dahulu. Sebentar ya, sabar guys. Belum ada. Apa Firman? Gagasan buatan kemarin. Itu data, Masih beda. terus data. Gagasan buatan kemarin. Enggak, Oke ini. isi langsung. Ya, Terus screen-nya pindah nih. Oke guys, ini untuk library-nya yang tadi kita SS. Nah, tadi ada satu yang belum aku sebutin kan, itu ada pada bagian ini. Nih, LAN. Jadi LAN ini untuk mencari banyak datanya. Itu udah ada di kode sebelumnya yang diberikan oleh dosen. Jadi tinggal nambah-nambahin. Kalau usah nambahin sih, ya udah kita langsung kopas aja. Nah, ini buat semua codingannya aku simpan dalam sebuah file namanya lib.py. Nah, kalau kita mau panggil, kita bisa pakai main py-nya, lalu kita import from lib, kita import semua class-nya. Sini misal Fibonacci. Sebentar ya. Misal Fibonacci. Di Fibonacci, kita di soal apa tadi? Info soal Ini nol loh, kita terekam. Oke, maaf, bentar. Fibonacci. Nah, pada Fibonacci kita menghitung jumlah dari 5, 7, 10. Baik, ini sum 5, 7, 10. Nah, ini kan ada Fibonacci true. Ntar sumnya kita komen dulu. True ini buat apa? Buat nampilin bound rekursif. Jika tidak ada true, maka jika kita run Fibonacci 21 itu hasilnya segini. Nah, tapi kalau kita run true-nya, kita kasih true, maka bound rekursifnya akan muncul seperti ini. Penambahan setiap datanya akan muncul. Dan didapat data air sini. Nah, selanjutnya
kita mau hitung sum 5, 7, 10. Nih hasil dari sumnya itu 73. Dapat dari mana? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk Fibonacci 5 kan 5. Terus Fibonacci 7 kan 13. 13 tambah 5, 18. 18 ditambah 55, 7, 73. Itu guys. Jadi itu untuk sumnya. Untuk Fibonacci. Lalu di sini kita coba palindrom. Seperti Fibonacci tadi, kalau kita true-nya kita hilangkan maka tidak akan terbaca font rekursifnya. Ini font rekursifnya. Langsung bukan palindrom, tapi kalau kita kasih true, di sini akan diperlihatkan bagaimana program itu berjalan. Ini 1 dan 1 dicek palindrom, 2 dan 2 dicek palindrom, 3 dan 3 dicek palindrom, 4 dan 4 dicek palindrom, 5 dan 6 dicek. Ternyata kan 5 dan 6 tidak sama, maka di return bukan palindrom. Gitu guys, untuk palindrom. Lalu sini untuk implementasi tadi titik, kita lihat hasilnya. Nah, jadi titiknya itu kan tadi awalnya 2,3, tapi karena dibeser ke kiri, berarti X-nya kan dikurangi 3. 2 dikurangi 3 kan min 1, ini min 1. Lalu Y-nya itu digeser ke bawah, berarti kan 3 dikurangi 7, jadinya min 4. Lalu begitu juga dengan titik koordinat 2, yang awalnya 4,5, karena ada perubahan pada penggeseran ke kanan setelah banyak 15, maka menjadi 19. Lalu digeser ke atas 9, maka menjadi 14. Nah, dari min 1, min 4, dan 9,14, kita cari jaraknya. Nah, ini ada perhitungannya. Pertama, kita hitung X-nya, selisih antara X-nya ini berapa. Ternyata ada 20, jaraknya itu 20. Otomatis 20 sebagai lebar kan, karena X jadi lebar. X itu lebar. Lalu di sini ada Y. Y-nya itu dilihat jaraknya min 4 dan 14 itu jaraknya berapa? Ternyata 18. Maka tingginya itu 18. Jadi kita hitung 20 kuadrat ditambah 18 kuadrat, itu hasilnya akar 724. Nah, akar 724 itu hasilnya 26,9 sebanyak satuan gitu guys. Untuk perhitungannya. Next, ini untuk link list. Pertama di sini kita buat link list, terus kita transfer sini untuk buat lihat link listnya. Kalau kita run, di sini terdapat link list 5, 6, 1, 6, dan 3. Kalau kita urutin, kita coba fungsi urutin, maka diurutkan. Yang awalnya acak, kita urutkan jadi urut 3, 5, 6, 6, 1. Itu buat urutin. Lalu kalau buat sum, kita tambahkan stepnya. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 6, 14. 14 tambah 6, 1, 75. Ini hasilnya 75. Sumnya. Mungkin biar kelihatan tak ganti dulu ya. Taran ulang. Nah, ini hasil sumnya. Dari penjumlahan setiap elemen jadi sum. Tuh. Ntar ini kita kasih jarak biar kelihatan. Setelah itu kita coba buat link list baru. Lalu kalau kita run link list baru ini, itu kosong. List has not element. Tapi kalau kita next link list baru, kita next link list yang lama, maka kalau kita run, nah dia menjadi sama seperti link list yang lama. 35661, 35661. Tuh. Lalu kalau kita balikin, yang gigi ini kita balikin jadinya. Nah, yang awalnya itu 3561, di sini jadi 61653. Jadi pointernya dibalik. Gitu. Itu mungkin untuk implementasi dari codingannya. Sebentar kita balikin ke PPT dulu. Wih. Ikut tampilkan presentasi. Sorry guys, lama gak pakai Canva. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.